Siapapun yang ingin ke surga, besar, kecil, tua, muda, kaya, cukup, DKM, jamaah, ustadz, jamaah. Awas hati-hati, awas hati-hati. Diplomat, birokrat, pemimpin, rakyat tanpa dibedakan. Syarat ke surga semuanya sama, berlaku sama. Bagi pejabat, bagi rakyat, bagi ustadz, bagi ulama, bagi syekh, bagi masyarakat, semuanya sama atas keadilan Allah. Apa syaratnya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25. Ini ayat surga pertama dalam Al-Quran yang disebutkan dan diberikan kunci kepada kita semua. Kita mulai. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. Kata Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kabar gembira bahwa ada di kalangan manusia yang sudah aku janjikan surga. Jadi ada manusia yang belum meninggal tapi sudah dijamin oleh Allah dengan berita gembira akan masuk surga. Jadi kita fokus ya. Ada manusia belum wafat tapi dijamin oleh Allah orang ini akan masuk surga. Berikan kabar gembira pada golongan dari manusia bahwa aku sudah siapkan surga untuk mereka. Nah, ini ada rumus dalam tafsir, di ilmu tafsir. Kalau ada berita disampaikan dalam Al-Quran tentang kebaikan, maka jangan dihukumi kebaikan itu terbatas pada orang tertentu. Disebutkan kemudian informasinya supaya kita menjadi bagian darinya. Seakan-akan Allah ingin katakan, saya berikan berita gembira pada siapapun yang pengen ke surga. Ada orang dulu, ada orang sekarang, ada orang nanti. Kalau Anda ingin mendapatkan surga dan dijamin masuk surga sebelum wafat, maka kata Allah, kerjakan apa yang akan saya sampaikan sekarang ini. Nanti seperti itu banyak dalam Al-Quran. Misal, nanti di Al-Quran ada kisah tentang orang yang saat sakit, luar biasa sakitnya. Kata medis tidak mungkin sembuh. Kata klinis mustahil ini sembuh. Tapi kemudian dia melakukan satu amalan yang amalannya diabadikan dalam Al-Quran. Begitu kemudian diamalkan ini, seketika diberikan kesembuhan oleh Allah. Tapi di ujung ayatnya Allah berikan pesan, kalau ada orang yang sakit di masa kapanpun mengerjakan amalan yang sama, maka aku akan sembuhkan seperti hamba yang ini disembuhkan. Itu terdapat di Al-Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 83-84, kisah Nabi Ayyub alaihi salam. Ada lagi orang-orang yang dalam kehidupannya, teman-teman sekalian, tidak luput dari ujian. Ada yang kemudian dalam dagang kemudian ditipu, ada yang kemudian dalam rumah tangganya sulit, ada yang dalam dakwahnya sulit. Maka bahkan saking sulitnya, ada yang dizalimi, ada yang kemudian dimasukkan ke dalam ikan paus, dilempar ke laut. Saking luar biasa dahsyatnya. Tapi melakukan satu amalan, begitu amalan itu dikerjakan, kata Allah, kami selamatkan dia dan kami akan selamatkan orang-orang beriman di kemudian hari yang mengalami peristiwa serupa dan mengamalkan amalan yang sama. Jadi kalau disebutkan dalam Al-Quran satu amalan, maka kaidah tafsirnya al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Bukan dikhususkan pada kalangan tertentu, tapi dibuka untuk semua orang yang ingin mendapatinya. Paham insyaallah? Dari kaidah ini saya akan berdiri. Maka kaidah pertama dalam Al-Quran bagi ahli surga, siapapun yang ingin ke surga, besar, kecil, tua, muda, kaya, cukup, DKM, jamaah, ustadz, jamaah. Awas hati-hati, awas hati-hati. Diplomat, birokrat, pemimpin, rakyat tanpa dibedakan. Syarat ke surga semuanya sama, berlaku sama. Bagi pejabat, bagi rakyat, bagi ustadz, bagi ulama, bagi syekh, bagi masyarakat, semuanya sama atas keadilan Allah. Apa syaratnya? Dua syarat yang paling utama. Satu, perhatikan. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan kabar gembira bagi orang yang pengen ke surga
maka syarat pertamanya dia mesti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat yang pertama? Iman. Boleh saya tulis di sini? Boleh. Saya cek sebentar. Ibu, kelihatan ini, Bu? Masya Allah kelihatan. Belum saya tulis sudah kelihatan. Itu imannya kuat, Pak. Cuman di Baitur Rahman belum saya tulis sudah kelihatan, luar biasa. Emak-emak masa kini. Al-iman. Lihat sini, saya coba berikan dulu ilmu tafsirnya dari kaidah bahasa, ilmu nahwu. Di bahasa nanti ada 4 ilmu yang paling utama. 1 nahwu, 2 sharaf, ketiga balaghah. Balaghah dibagi 3 lagi. Ada ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi'. Yang keempat arud. Arud dibagi 16 ilmu lagi, dikenal dengan bahar namanya. Ada tawilun lahu dunal bukhuri fadailu, fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Ada rajas, mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun, mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun. Dari ilmu ini nanti lahir apa yang disebut dengan nazam. Ada nazam alfiyah, kalamuna lafdun mufidun kastaqim, wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim, wahiduhu kalimatun wal qawlu am, wa kalimatun biha kalamun qad yu'am, bil jarni wat tanwini wan nidawal, wa mustadid lil ismi tamjidun hasal, bita fa'alti atat wa ya if'alli, wa nunik balanna fi'lun yanjalli. Ada dari sini dibuat syair. Sautus safiril bulbuli hayya qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahdul muqali fa anta yasjidali wa mawlali fa kam tayyumuni ghazailun uqayqali katabtuhu madwatin fi hadha ar-rajuli fa qala la 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 faqad qada muharbili wal walad wali wa wali tatultulat wal wili fa bainul lu'lu ali qalat lahu hina kadza in harwadid dhul muqali kahatan kakailali tabtabi ulangi. Nah, dari 4 ilmu ini ada yang disebut ilmu nahwu. Di bahasan ilmu nahwu itu ada pembahasan tentang ismun mausul, huruf sambung yang menunjuk kadang kepada objek. Di antaranya ada kalimat alladzina. Di ayat surga ini dibuka dengan alladzina wa basyiril ladzina amanu. Kalimat iman disandingkan dengan kalimat alladzina, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Alladzina. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Nah, yang ingin saya sampaikan, kalau ada kata alladzina disebutkan dalam Al-Quran, dalam bahasa ilmu nahwu, alladzina ini adalah ismun mausulun amiyun. Isim mausul penunjuk kata sambung pada objek yang sifatnya umum, mencakup semua kalangan tanpa batas. Mau besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, yang kaya, yang cukup, yang status tinggi, statusnya cukup, semua tanpa kecuali. Seakan-akan Allah ingin katakan begini cara ngajinya. Saya berikan kesempatan yang sama pada semua manusia, semua berpeluang masuk surga. Yang besar, surga. Yang kecil, surga. Laki-laki, surga. Perempuan, surga. Kaya, surga. Cukup, surga. Semua punya kesempatan yang sama, sepanjang dia memenuhi syarat yang saya sebutkan, kata Allah. Apa syarat yang pertama? Iman. Saya sekarang mau tanya, yang ada di sini semua sudah beriman? Yang belum beriman boleh angkat tangan. Semua sudah beriman. Syarat beriman mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, Masya Allah. Dalam salat maghrib saja 2 kali kita sudah bersyahadat barusan. Dalam tahiyat kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diperdengarkan 5 kali dalam sehari untuk mengingatkan kamu ahli surga, ahli surga, ahli surga. 5 kali dalam sehari diperdengarkan. Dalam bahasa Arab yang didengar itu pasti lewat telinga. Bahasa Arabnya telinga disebut dengan adzan. Jamaknya dari kata udhun. Adzan artinya telinga. Ada kalimat yang diperdengarkan ke dalam telinga kita setiap hari 5 kali dalam sehari. Diteliti ternyata kalimat ini tidak pernah putus setiap detik. Kalau Anda teliti, setiap daerah pasti akan punya jeda menunaikan sholat. Di Jakarta, sholat isya misalnya jam 7 lewat sekian. Sampai ke Palembang jam 7 lewat sekian lagi. Tambah lagi, terus tambah lagi. Saya pernah di Libya.
Mesir adzan selesai, Libya adzan. Libya selesai, Tunis adzan. Tunis selesai, Maroko adzan. Maroko selesai, Aljazair adzan. Itu selesai, Prancis adzan. Spanyol adzan. Ternyata lafaz adzan 24 jam tidak pernah berhenti di muka bumi. Adzan. Jadi ketika diperdengarkan ada kalimat tauhid di situ. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. Bukankah setelah itu asyhadu an la ilaha illallah? Bukankah setelah itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Jadi ketika kalimat tauhid diperdengarkan, bukan sekedar ingin memberitahu azan, azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Sudah azannya? Iya. Memang sudah. Cuman kalau kita paham ngajinya, kenapa kalimat tauhid diperdengarkan? Tauhid syarat masuk surga. Tauhid gambaran dari kalimat iman. Seakan-akan yang ingin Allah sampaikan bukan kalimat tauhidnya, bukan syahadatnya. Seakan-akan itu mengingatkan kepada kita, hei, ayo yang pengen ke surga. Hei, ayo ahli surga. Hei, ayo ahli surga. Katanya pengen ke surga. Saya perdengarkan kalimat itu 5 kali dalam sehari. Makanya kalau orang itu ahli surga, mendengar adzan senang. Allahu akbar, Allahu akbar. Maka dalam hatinya akan mengatakan, ya Allah, sudah adzan. Begitu selesai adzan, baru adzan, belum qomat. Jadi kalau hati kita bersih mendengar suara adzan, panggilan ahli surga. Bagaimana kemudian mewujudkan itu semua? Apakah cukup dengan dipanggil saja? Tidak. Maka ada syarat yang kedua, yang kalau itu kita miliki, maka lengkap sudah berita gembira yang disebutkan dalam Al-Quran. Saya cek sebentar, di syarat pertama untuk masuk surga, apa namanya? Iman. Alhamdulillah, syarat pertama ini sudah kita dapatkan di malam hari ini, tinggal setengahnya lagi. Kalau setengahnya ini sudah ada, tinggal kita istiqamah sampai wafat dalam husnul khatimah, dan mudah-mudahan meraih surga yang dijanjikan. Apakah syarat yang kedua ini? Dari sinilah kita akan memulai kajian kita. Kita ini baru mukaddimah, tenang, belum mulai ya. Tenang saja, insyaallah. Sampai jam berapa kita malam ini? Alhamdulillah. Tidak ada masalah, silahkan ya. Saya jam 9 pulang, antum sampai subuh. Baik, bismillah. 2. Wa'amilus salihat. Wa'amilus salihat. Berikan kabar gembira Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku sampaikan dari sekarang, ada hamba-hamba yang telah aku jamin dengan surga. Siapa mereka itu? Satu orang yang punya iman, alhamdulillah kita dapat syarat yang pertama. Tapi tidak cukup meraih surga dengan iman saja. Ada yang kedua yang Allah sebutkan, ini yang kemudian pembuktian dari iman yang dimaksudkan. Apa itu? Wa'amilus salihat, yang membuktikan imannya dengan mengerjakan amal soleh. Amal soleh. Ingat, nanti amal dibagi dua. Ada amal soleh, ada amal salah. Amal soleh mengantarkan ke surga. Amal salah menjauhkan seseorang dari surga. Jadi dua ini selalu disatukan. Satu iman, dua amal soleh. Satu iman, dua amal soleh. Karena itu ketika Anda membaca Al-Quran dan menemukan kalimat iman, itu rata-rata selalu disandingkan dengan amal soleh. Silahkan misalnya buka Quran surah 103. Wal 'ashr. Innal insana lafi illa alladzina amanu. Iman wa amilus salihat. Kalau Anda bertanya apa bentuknya amal soleh, nanti banyak disampaikan dalam Al-Quran. Ada solat, ada puasa, ada haji, ada zakat. Karena itu kalimat solat dibuka dengan iman. Kalimat pertama solat Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Ketika mengatakan wa yuqimunas shalah, dibuka dengan kalimat iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Karena salat tanpa iman tidak akan mengantarkan ke surga. Ada orang belum beriman pengen ikut-ikutan salat, ada. Buka YouTube, lihat. Ada orang di Eropa ingin ikutan salat tapi iman tidak ada, maka salatnya hanya sekedar mengikuti saja, tidak melahirkan jaminan surga baginya. Paham sampai di sini? Ada juga orang beriman gak mau sholat, celaka juga. Anda bayangkan, orang yang sholat saja masih belum aman kalau ada riya dalam sholatnya. Apalagi orang yang tidak sholat. Fawailul lil musallin. Celaka orang sholat. Siapa yang celaka itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai dalam sholatnya. Kenapa dia lalai? Alladzina hum yura'un. Sebelum sholat, selfie dulu. Ceklik. Sub nomor 1. Update di media sosial. Baik.
Begitu diupdate, seketika kemudian menurunkan statusnya, habis pahalanya seketika. Puasa, amal soleh. Ketika kita berpuasa, dibuka dengan kalimat iman. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Kalimat kutiba alaikumus siyam dibuka dengan kata iman. Perhatikan, iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Jadi kalau kita konsisten mengerjakan keduanya ini, maka insya Allah ada jaminan surga yang diturunkan kepada kita semuanya.